Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat SD Islam Ibnu Hajar Mandiri yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah pada hari Kamis ini tanggal 5 Agustus kita bertemu kembali dalam video pembelajaran kita mapel Quran Hadis. Kita alhamdulillah pada pekan lalu, pada hari Kamis lalu kita telah membahas tentang sampai ayat 10 ya, ayat 10. Nah, saya ingatkan insya Allah Quran Hadis ini hanya perlu menghafal saja. Jadi yang belum menghafal kemarin 1 sampai 5, Ustadz sudah ada catatannya. Yang sudah alhamdulillah Ustadz berikan nilainya dan Ustadz acungkan jempol. Yang sudah menyetor, yang belum Ustadz masih tunggu ya, karena ini ada nilainya. Untuk hari Kamis ini kalian menyetorkan ayat 6 sampai 10. Oke, siap ya. Ayat 6 sampai 10. Jadi tugasnya untuk hari Kamis ini kalian setor ayat 6 sampai 10. Saya tunggu sampai jam, bolehlah untuk setor ini, setor Quran Hadis, khusus Quran Hadis ya, bukan TKN. Kalau TKN sampai jam 5. Kalau untuk Quran Hadis Ustadz tunggu sampai jam 8 malam. Oke, jam 8 malam hari Kamis. Oke, kita lanjut. Ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idas sama'u kusyitat. Jadi setelah kemarin Allah menggambarkan bagaimana hari kiamat itu akan terjadi, masih lanjut untuk ayat ke-11 dan 12, 13. Ini adalah bentuk dari gambaran hari kiamat nanti. Wa idas sama'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Maksudnya apa lenyapkan? Jadi perlu kalian tahu, kusyitat di sini diambil dari kata kashtun. Di dalam bahasa Arab, di Arab sana, di Saudi ada istilah al-kashtu. Itu seperti kalian tahu hewan ternak ketika disembelih kemarin ya, seperti Idul Adha. Jadi kashtu itu adalah melepas kulit dari tubuh atau badan si hewan ternak itu. Misal kambing. Nah, kambing itu setelah kita sembelih kan kita melepas kulitnya. Nah, itu namanya proses melepas kulitnya itu dengan gimana sih caranya, Ustaz? Dengan ditarik kan. Nah, kalian pernah melihat ya. Nah, itu namanya al-kashtu. Nah, di sini kata-kata kusyitot ini diambil dari kata al-kashtu itu. Wa idas sama'u kusyitot. Jadi para ulama menggambarkan as-sama, langit ini kusyitot, ditarik. Jadi langit itu akan Allah tarik dari bumi, jadi nanti tidak akan ada langit lagi. Jadi semua itu akan terlihat semuanya. Langit ini ternyata langit itu di ayat lain itu langit itu untuk bumi seperti as-saqfu. As-saqfu itu seperti atap. Kalian punya rumah, nah, rumah kalian ada atapnya. Nah, untuk atapnya itu Allah gambarkan seperti langit. Nah, bumi itu seperti rumah. Nah, ketika rumah kita itu diangkat atapnya, apa yang kita bisa lihat? Kita bisa lihat tanpa ada penghalang. Kita bisa melihat yang di atas. Nah, sama. Ketika bumi ditarik langitnya, maka akan terlihat semuanya. Bintang-bintang lebih terang. Tapi jangan salah, bintang-bintang itu yang akan nanti berjatuhan pada hari kiamat. Lanjut, wa idal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim atau jahannam dinyalakan. Jadi perlu kalian ketahui, neraka jahannam itu atau neraka yang beratus-ratus tingkatannya itu sudah Allah ciptakan, dan kita sebagai kaum muslimin, seorang ahlu sunnah harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa surga dan neraka sudah Allah ciptakan dahulu kala. Jadi bukan nanti hari kiamat baru Allah Allah ciptakan. Jadi ternyata surga dan neraka sudah Allah ciptakan
sudah dari dulu kala. Jadi di sini Allah tegaskan apabila neraka jahim dinyalakan. Dinyalakan ini sebelumnya sudah ada. Sebelumnya sudah ada, tapi Allah ketika untuk hari kiamat ini Allah akan nyalakan kembali. Yang sudah panas neraka Allah akan nyalakan lagi untuk lebih panas dan siap menyiksa kaum-kaum kafir, musyrik, dan orang-orang yang berhak masuk neraka. Kalian tahu apa itu bahan bakar neraka? Kalian buka surat Qaf. Surat Qaf itu ada, Ustadz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattakun narallati. Oh, maaf, bukan surat Qaf. Fattakun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 24. Maaf, bukan surat Qaf. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah dan takutlah kalian dengan api neraka yang waquduha, dan yang bahan bakar api neraka itu adalah batu dan manusia. Jadi bahan bakar kalau kita main bakar-bakaran itu kira-kira yang untuk menyalakan api apa? Bensin, minyak, ya kan? Tapi ketika di neraka yang akan menyala, semakin menyala api neraka, yang akan semakin mengobarkan api di neraka adalah batu dan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Semakin banyak batu dan semakin banyak manusia yang masuk ke situ, akan semakin besar kobaran api nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah Allah menyebutkan al-jahim, neraka jahim atau neraka jahanam, Allah juga menyebutkan di ayat 13, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah akan tampakkan surga untuk orang-orang beriman, bagaimana keindahannya. Didekatkan, ya, maksudnya didekatkan untuk kaum muslimin, untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya tapi bukan untuk dimasukkan, karena semuanya nanti akan melewati padang mahsyar dulu, ditimbang amalannya dulu, walaupun nanti ada beberapa golongan atau 7.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa timbangan amalannya, tanpa adab juga. Nah, jadi untuk orang-orang kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang beriman itu akan Allah dekatkan dengan surga. Jadi Allah akan kalau bahasa kita pamerkan bagaimana keindahan surga yang tidak pernah mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata kita itu belum pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga kita itu belum pernah mendengar kenikmatan surga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit di hati manusia. Jadi kalau hati manusia itu membayangkan, oh surga itu akan seperti ini, nah ternyata nanti di surga itu akan beribu-ribu kali lipat yang kita pernah bayangkan. Jadi nanti ketika insyaallah ta'ala kita semua masuk surga, amin, kita akan kaget, oh ternyata pas di dunia kita hanya membayangkan seperti ini, ternyata di surga ketika masuk beneran, kita masuk ke surga, benar-benar beribu-ribu kali lipat, mungkin berjuta-juta kali lipat yang kita bayangkan. Masya Allah. Insya Allah kita doakan, kita semua berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga yang bukan penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallahu ta'ala. Lalu yang ke-14, alimat nafsum ma ahdarat. Setelah Allah bersumpah semuanya tadi dan menceritakan bagaimana kejadian akan tanda-tanda hari kiamat, maka Allah berfirman, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi ketika hari kiamat semuanya akan mengetahui bagaimana atau apa yang telah dikerjakannya. Lewat mana? Lewat catatan amal manusia. Jadi nanti ketika sudah terjadi hari kiamat, manusia itu seperti akan mendapatkan, kalau bahasa kita seperti buku rapot. Kalau kita di sekolah mendapatkan rapot, nanti di hari kiamat juga kita akan mendapatkan rapot. Dilihat rapot kita naik kelas masuk surga atau tidak naik kelas atau masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita mendapatkan rapot atau buku catatan amal yang baik sehingga kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,
Fala uqsimu bil khunnas, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Nah, sekarang Allah lewat lisan nabinya bersumpah, fala uqsimu bil khunnas, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Insyaallah untuk penjelasan ayat 15 ini juga akan Ustaz jelaskan pada ayat setelahnya pada Kamis depan, karena nyambung ayat 15, ayat 16, 17 dan 18 itu menyambung ya. Jadi 15, 16, 17, 18 itu akan sambung, penjelasannya akan menjadi satu. Insyaallah taala. Jadi kalian insyaallah seperti itu saja untuk kalian. Silahkan setor untuk tugas hari Kamis. Ustaz tunggu ya, Ustaz tunggu sampai jam 8 malam kalian setor ayat 6 sampai 10. Yang sudah ada yang setor, Ustaz, saya sudah setor 6 sampai 10. Ya udah, lanjutkan 11 sampai 15. Emang ada Ustaz yang sudah setor 6 sampai 10? Ada. Tapi yang kebanyakan masih sampai 5. Oke, begini saja penjelasan dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.